Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh musalla Miftahul Jannah Anil Bakti Batola yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang memuliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita kembangkan nikmat itu dengan amal soleh. Salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian hadir di majelis taklim, kemudian kita juga melaksanakan shaum puasa di bulan Ramadan. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, salam-salam penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat dan afiat batin yang merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, ketahuilah sesungguhnya Allah amat sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita seperti biasa. Biasanya pada maghrib, ini pada subuh. Ma'rifatul Quran fi tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemah
dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa. Tema kita bagi ini adalah orang yang bersama Al-Quran akan mulia. Jadi kalau kita ada kegiatan, kemudian kegiatannya dihubungkan dengan Al-Quran, maka kegiatan itu jadi mulia. Dulu waktu di pondok Mbah Sakroni Kudus itu pernah mengajar tafsir Jalalain. Waktu itu sampai pada bab tentang kemuliaan Al-Quran. Suatu ketika, kata beliau di dalam tafsir tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk menulis Al-Quran. Maka kemudian malaikat Jibril menyuruh sekretarisnya, yaitu malaikat Safar, sekretarisnya, untuk menuliskan. Kemudian setelah selesai 30 juz disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu disimpan di Lauh Mahfuz, yang satu disimpan di Baitul Izzah, langit terdekat dari bumi. Nah, dari langit yang terdekat itu kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ketika itu malaikat Jibril masih biasa-biasa saja. Tapi ketika malaikat Jibril dikasih tugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, maka kedudukan malaikat Jibril menjadi lebih mulia. Ya, kalau gelarnya itu Safaratil Kiramil Baror, jadi malaikat yang mulia. Maka orang yang belajar Al-Quran kemudian bacaannya lancar, itu nanti akan bersama para malaikat yang mulia. Ya, Al-Mahiru bil Qur'ani ma'asyafaratil kiramil baror. Orang yang mahir, lancar, pandai membaca Al-Quran, maka Allah akan kumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Kalau nggak lancar atau belum lancar, nggak apa-apa. Yang masih terbata-bata, masih berat, Allah akan beri 2 pahala. Yang pertama pahala membacanya, yang kedua pahala usahanya. Semakin terbata-bata, semakin banyak pengulangan, maka semakin banyak pahalanya. Semakin lancar, semakin sedikit karena pengulangannya tidak banyak. Satu huruf yang kita baca, Allah akan berikan 10 kebaikan di luar Ramadan. Ini di dalam bulan Ramadan amalan-amalan ditingkatkan. Yang tadinya sunnah kalau dikerjakan nilainya seperti fardu. Yang tadinya fardu ditingkatkan penilaiannya, ya, lebih banyak lagi. Yang penting kita kerjakan dengan ikhlas, gitu. Maka ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, yang menerima Al-Quran pun juga menjadi mulia. Nabi Muhammad menerima Al-Quran, maka kemudian Nabi Muhammad mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul, sekaligus juga penutup para nabi dan rasul, dan mulia. Dan kemuliaan Rasulullah ini dituangkan di dalam Al-Quran dalam bentuk akhlak beliau. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahwasanya engkau Muhammad pemilik akhlak yang agung. Muhammad tidak pernah ngaku, wahai manusia, saksikanlah bahwa aku ini adalah Muhammad bin Abdullah, manusia yang utama, manusia yang mulia, manusia yang dipilih oleh Allah sebagai nabi karena akhlakku baik dan baik, bujur baik. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah ngaku-ngaku, tapi diakui oleh dunia internasional, bahkan di langit, ya, yang pertama kali mengakui tentang akhlak Rasulullah.
Allah sendiri yang mengakui, Allah sendiri yang menjadi promotor, ya, yang mempromosikan Muhammad SAW sebagai manusia yang hebat, manusia yang berakhlak, manusia yang mulia. Allah yang menyatakan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah ketika itu, tanggapan mereka sebaliknya, ditolak, menolaknya tidak seperti orang sekarang, menolaknya terang-terangan, ya. Tidak hanya menolak, tapi juga menyambatin, ya. Menyambatin itu ngata-ngatain yang ada baik, yang ada bagus, gitu ya. Ikan ini gila, gitu. Ikan ini penyair. Padahal mereka sudah tahu sejak halus itu Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, ya. Tapi sampai-sampai di penyair lagi. Nah, padahal sejak kecil itu Nabi Muhammad itu sudah jujur, ya, sidik banget gitu. Tapi ketika menyampaikan kebenaran disambatinya. Tukang tenungkah, tukang sihirkah, gilakah, dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membalas. Walaupun membalas itu boleh, tapi untungnya kita jadi umatnya Nabi Muhammad itu luar biasa, ya. Kalau kita disakiti orang, kita disakiti lah, itu boleh kita itu membalas. Jadi jemaahnya sudah senang gitu, ya. Tapi membalasnya dengan lebih baik. Nah ini berat, ya kan? Kita disakiti, balasnya menyakiti, gitu kan? Nah kalau kita disakiti, cara membalasnya adalah dibalas dengan baik. Kalau kita ngasih salam tidak dijawab, maka suatu saat kita ngasih salam. Kalau kita tidak pernah diundang selamatan, pendurian, makan bareng, suatu saat kita punya acara yang tidak undang, kita undang. Suatu ketika orang itu ngomongin keburukan kita, suatu saat orang itu akan kita omongin kebaikan-kebaikannya. Itulah cara membalas dengan yang lebih baik. Ini ada di surah 23 ayat 96, ya. Jadi kita boleh membalas keburukan orang, tapi harus dengan lebih baik. Kenapa umatnya Nabi Muhammad itu harus menyelisihi dengan umat-umat yang lain, gitu ya? Jadi tidak hanya sama, tapi harus ada kelebihannya. Nabi Muhammad menerima Al-Quran maka menjadi mulia. Bahkan suatu ketika sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang akhlak Rasulullah itu, maka Ibunda Aisyah memberitahu kepada sahabat yang bertanya tadi bahwa akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Kalau pernyataan ini sahih, kemudian kita hidupkan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, maka kita nanti akan bersama Rasulullah, ya. Nah, kalau Nabi dinyatakan sebagai pemilik akhlak yang mulia, yaitu di Al-Quran, maka kita tentu berusaha untuk mempelajari Al-Quran supaya mulia, kan, gitu ya. Mempelajari Al-Quran, dan belajar Al-Quran itu nggak usah pakai lama, sebentar saja. Kok sebentar? Iya, selama di dunia, gitu ya. Di dunia ini 60, 70, 100 tahun. Itu nanti kalau ditanya itu berapa lama kita di dunia, kayaknya cuma sehari, ada setengah hari aja, ada yang bilang cuma sejam, ada yang bilang lagi setengah jam. Saking singkatnya. Kalau pepatah Inggris itu mengatakan hidup ini adalah mampir mobil, ya, mampir mobil. Ya sudah. Nanti Pak Haji terjemahkan mampir mobil itu apa ya? Ya, mampir mobil. Setemat benar. Apalagi ditunjang dengan nasib yang buruk, masya Allah. Ya. Nah, kenapa
lama sebentar? Ya selama di dunia sebentar. Maka karena sebentar, caranya dikasih tahu, yaitu ada 4 macam cara untuk kita belajar Al-Quran. Yang pertama, dipahami bujur-bujur surah, huruf-hurufnya, ya, makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya. Kalau itu sudah naik, apa itu? Yaitu rajin membaca, harus rajin. Yang ketiga, setelah rajin baca, kita baca terjemahannya, ya, kemudian kita pahami. Terakhir, kita amalkan. Nah, sudah, jadi 4 tahapan ini yang perlu kita lakukan kalau kita ingin menjadi orang mulia bersama Al-Quran. Nah, kemudian umatnya Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran juga menjadi mulia. Nanti dibuka surah Ali Imran, ya, mulai 102 sampai 110 akan ketemu, ya. Kenapa? Karena menerima Quran. Walaupun pada saat itu ditujukan kepada para sahabat. Ya, ketika itu kan kita belum ada, masih jauh banget, ya kan. Tapi karena kita ini umatnya Nabi Muhammad, maka statusnya disamakan, tugas dan tanggung jawabnya disamakan, hanya jabatannya yang berbeda. Kalau dulu zaman Nabi namanya sahabat, sekarang saudaranya Nabi. Nah, kita ini saudaranya Nabi, yang insya Allah akan ditunggu Nabi di Telaga Kautsar bagi yang istiqomah dalam sunnah beliau. Nah, oleh karena itu kita sebagai umatnya supaya menjadi umat yang terbaik, maka kita harus mengenal Al-Quran. Selanjutnya, umatnya Nabi Muhammad menjadi mulia bersama Al-Quran ketika belajar pun dijamin oleh Nabi baik, mulia, ya. Dalam sebuah riwayat yang pendek dari sahabat Utsman, ya, Utsman mendapatkan hadis ini dari Rasulullah langsung. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, yang sering disampaikan oleh guru-guru ngaji, ya, untuk memotivasi para santri. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tinggal pilih, mau yang belajarkah, mau yang mengajar. Oh, dua-duanya. Ya, kita setiap hari belajar, ya. Ustaz-ustaz kita banyak, ya kan, belajar Al-Qur'an. Kemudian kalau mau mendalami belajar tafsirnya, kemudian kita menghafal. Nah, apalagi sekarang itu ada tidak kurang 200 metode cara cepat menghafal Al-Quran. Dari 200 itu satu yang lain, yaitu cara mudah menghafal Al-Quran per ayat. Nah, nanti mau bekerjasama dengan metode lain, metode 8M ini, yaitu supaya lengket di hati kita, kita simpan di otak kanan kita. Caranya seperti apa? Insya Allah pada lebaran mau kita adakan seminarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti supaya tahu, gitu kan. Nah, yang cuma setumat, nah, gitu. Bapak-bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Karena Al-Quran ini mulia, orang yang bersama Al-Quran juga mulia. Orang yang belajar Al-Quran mulia, orang yang mengajarkan Al-Quran juga mulia. Orang yang mengamalkan Al-Quran mulia, dan orang yang menyampaikan motivasi supaya orang semangat belajar Al-Quran juga mulia. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kalau termotivasi supaya punya anak dan keturunan penghafal Quran, insya Allah akan memberikan kesempatan kepada pihak keberadaban untuk masuk ke dalam surganya. Hari Rabu yang lalu, ulun mengikuti pembukaan daurah karantina tahfiz Quran di Pondok Tahfiz Madrasatul Quran. Ya,
salah satu motivatornya itu menyampaikan seperti ini. Orang tua yang punya anak, kemudian anaknya dititipkan kepada guru mengaji, anak itu diajari ngaji, misalnya surah Al-Fatihah gitu. Hafalnya anaknya, maka orang tua itu dibebaskan Allah dari api neraka. Anaknya juga dibebaskan Allah dari api neraka. Gurunya juga, ya kan? Padahal Nabi sendiri sangat mengkhawatirkan umatnya jangan sampai ada yang tersentuh api neraka. Sampai-sampai Nabi mengatakan, takutlah kamu dengan api neraka walaupun harus bersedekah separuh biji kurma. Itu separuh aja, enggak sebiji. Sebiji dibelah juga. Nah, apalagi di bulan Ramadan, ya kan? Banyak orang puasa, kemudian kita bukakan orang yang puasa dengan separuh biji kurma. Tapi teori ini belum pernah melihat, minimal ya 1 biji lah. Saking Rasulullah itu menghargai umatnya jangan sampai kepleset, tersentuh api neraka. Maka sangat dianjurkan untuk bersedekah, ya kan? Di sini ada buka puasa. Ada buka puasa. Jam berapa buka puasanya di sini? Jam 6. Oh ya, seperti jadwal itu. Nah, berarti ya mirip sama tempat telur juga. Ada normal? Setengah atau sebiji? 3 biji. Oh malah 3 3 biji. Sejak dulu jadi ulama guru makan kurma itu ganjil. 1 kan 3, 5 gitu. Bukan masalah ganjil genapnya, yang penting kurmanya gitu ya. Kurma apa ini? Kurma yang gede itu yang halus? Enggak, yang biasa. Yang biasa. Dari Mekah atau dari? Tahu dari mana? Bukan, kayaknya dari Jawa Timur. Karena sekarang kurma itu di Indonesia sudah banyak yang menanam, ya. Belum dikirimi rutop dari Jawa Timur, rasanya kok nyaman banget. Kalau Haji mau merasakan, ke pondok nanti bawa 1 wadah untuk buka puasa. Kurma dari Jawa Timur, nanti beda kan? Begitu ditelan Pak, sama rasanya itu, tapi agak lebih gede, lebih besar. Gitu. Nah, itu Nabi menyampaikan, selamatkan dirimu dari sentuhan api neraka walaupun hanya bersedekah separuh biji kurma. Apalagi kalau sebiji. Nah, kalau sebiji ini nanti Allah akan besarkan menjadi gunung. Nah, gunung itu akan menghalangi api neraka untuk menyentuh kita. Nah, itu. Kalau di dalam kajian 1001 keajaiban Al-Quran, salah satunya adalah Al-Quran itu menerangkan amalnya sedikit tapi balasannya besar. Tadi sedekahnya cuma separuh tapi pahalanya besar sekali. Ya, misalnya begini, di dalam surah An-Nahl ayat 96 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ini dalam bentuk pemberitahuan tapi saya buruk. Ya pengumuman. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sing sapa barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Nah, jadi yang digarisbawahi iman. Jadi iman ini menjadi landasan atau syarat diterimanya amal itu iman. Kalau nggak beriman diterima tapi tidak berdaya guna bagi yang bersedekah, ya kan? Nah, jadi orang yang beramal, ya apakah sedekah atau infak atau apa aja,
laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, tua maupun muda, remaja maupun dewasa, ya, tapi beriman, maka Allah akan berikan dua. Satu, akan diberikan kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik di dunia itu apa? Kebaikan itu terkumpul dalam 3 hal. Ya, satu, kita berada di dalam keadaan iman Islam. Dua, kita dalam keadaan terpenuhi kebutuhan kita. Pokoknya hari ini kita punya cadangan makan untuk 1 hari ini, itu sudah bahagia banget. Gak usah pikirin besok, belum tentu. Ya kalau besok masih ada lagi persediaan untuk hari itu. Ya. Yang membuat kita stres ini kan karena mikirnya 5-10 tahun yang akan datang sudah kita pikirin sekarang. Padahal belum tentu. Nah, tapi kalau kita ingin santai-santai menghadapi dunia ini, kira-kira modal hidup sehari untuk 1 orang berapa? Cukup 50.000. Pagi sepiring, siang sepiring, malam sepiring. Nah, sepiring 15.000 lah dengan lauknya, ya kan? Besok masih hidup 50.000 lagi. Nah, jadi kalau jadi pegawai negeri, ya, pegawai negeri tanpa harus korupsi, gajinya 1 bulan 2 juta sudah cukup untuk 1 orang, gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Yang ketiga, orang dikasih tahu hidupnya itu baik apa? Bagi yang sudah berumah tangga, rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang sakinah, tenang, mawaddah warahmah. Ya, walaupun banyak harta, dalam rumah tangga tidak tenang itu tidak baik gitu, ya kan? Nah, dan dia punya rumah walaupun luas tapi juga bersih, ya, bisa menampung tamu-tamu yang akan datang, gitu ya. Jadi itu Allah akan kasih kehidupan yang baik bagi orang yang beramal dalam keadaan beriman. Nanti di akhirat diberi apa? Nah, Allah akan memberikan pahala, ya kan? Allah akan memberikan tambahan pahala. Ajrohum itu kalau diterjemahkan itu surga. Surga ini Pak lebih mahal dibandingkan dunia. Nah, bi'ahsani lebih baik makan dia dari kalau dibandingkan dengan amal kita ini. Kita beramalnya cuma 60-70 tahun, tapi masuk surganya selama-lamanya. Ya, ini enggak ada yang mampu membeli surga itu kecuali hanya dengan amal soleh yang dilandasi dengan iman. Nah, ini kan pengumuman bagi yang mau, wong ini tidak disuruh. Cuma barang siapa. Jadi ya siapa saja yang ini silakan. Dan ini pasti Pak, bukan insya Allah. Pasti janji Allah itu akan dipenuhi. Allah itu selalu iya, cuma satu yang tidak. Yang minta apa saja iya. Tapi yang tidak apa? Satu. Apa itu? Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nah, punya Tuhan seperti ini jangan sampai dibiarkan. Ya, Tuhan seperti ini harus kita pelihara. Dengan cara kita taati perintahnya, kita jauhi segala larangannya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan manusia manakala manusia itu bersama Al-Qur'an. Sampai-sampai bacaan Al-Qur'an oleh manusia itu nanti akan diberikan kesempatan memberi syafaat. Ini masih tadi lupa tadi. Itu yang motivasi tadi ada itu. Barang siapa yang punya anak, beliau ini mengutip dari hadis. Barang siapa yang punya anak, kemudian anaknya itu belajar, kemudian dia berniat untuk menghafalkan, maka Allah akan memberikan kesempatan kepada anak tersebut memberikan syafaat kepada 10 dari anggota keluarganya. Padahal rata-rata bapak ibu ini punya anak paling banyak cuma 6 gitu ya. Jarang 13. Itu kalau orang tua zaman dulu. Seperti Abdul Ulun itu punya istri melahirkan 8. Itu paling sedikit.
mertua umur 13. Ya itu. Makanya 13 ini kalau ada apal satu saja itu sudah bisa menyelamatkan keluarga. Yang paling hebatnya orang tuanya itu akan digandeng oleh anak yang hafal Quran itu tadi bersama keluarganya tadi, kakek neneknya itu ya, ke dalam surga itu lewat pintu mana saja. Ya, itu pintunya cuma satu, ya kan? Surga itu silakan lewat mau mana saja. Pak Haji mau lewat pintu mana Pak Haji? Mana aja. Mana saja? Oh, milih yang lewat pintu mana saja itu yang hafal Quran. Hafal Quran lah, kalau satu ayat. Kalau satu ayat hafal Quran gitu ya. Nanti orang yang hafal Quran itu akan dikasih kesempatan oleh Allah mengenakan baju kehormatan untuk kedua orang tuanya, mengenakan mahkota dari nur kepada kedua orang tuanya, dan kemudian Allah berikan jabatan setingkat nabi. Bedanya nabi dapat wahyu, dia membaca wahyu. Kenapa? Karena waktu di dunia dia mendakwahkan kalimatnya Allah. Nah, orang yang membaca Al-Quran maka dia akan mulia. Makanya Nabi mengatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya bacaan Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang pada sahibnya, kepada pembacanya untuk memberikan syafaat. Ustaz, bagaimana kalau nggak 30 juz? Nggak apa-apa. Niatlah menghafal Al-Quran dari juz pertama. Hafalin surah Al-Baqarah, amalin surah Al-Baqarah. Maka surah Al-Baqarah itu nanti akan mendatangi sahibnya, kasih syafaat. Nah, bilang itu sama ya Allah, ulun adalah firman-Mu yang dibaca oleh hamba-Mu ini. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada hamba-Mu ini. Ayo silahkan, kata Allah. Dan kalau masih bisa tambah surah Al-Imran. Dua surah ini Bapak Ibu sekalian, orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, dua surah ini akan mencari yang punya bacaan, akan memberikan syafaat, dan keduanya juga memohon kepada Allah akan dikasih izin untuk memberikan syafaat. Jangan diremehkan kata syafaat Bapak Ibu sekalian, karena nanti di akhirat semua manusia jabatan apapun tingginya di sana akan mengalami masa sulit dan susah. Ya, nah hanya orang-orang yang punya andalan amal seperti bacaan Al-Quran ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, ya kan? Kan kita nggak tahu kapan Allah memanggil. Maka bagi yang punya anak lebih dari satu, jadikanlah salah satu di antara anak Bapak Ibu, jadikan penghafal Al-Quran. Kalau sibuk, titipkan di tempat kami. Ya, nggak usah bayar. Ya, nggak usah bayar. Waktu menitipkan, waktu mengambil bayar. Terus gitu ya. Bagaimana kalau bapak ibunya itu buzur-buzur gratis Pak? Kalau bapak ibunya silahkan seminggu sekali Pak. Ya, kami ini ada kegiatan orang tua-tua. Pak Haji ini masih muda banget tuh. Ada yang 70 lebih tahunnya, rajin sekali. Jaraknya 13 kilo sekali berangkat. Walaupun hujan tetap datang. Cuma satu ayat yang dihafal. Masya Allah. Sekarang sudah sampai ayat 50. Sudah sampai ayat 50, sudah berapa bulan? Karena sekali datang satu ayat. Bacaannya jangan bacaan. Pian-pian ini mungkin terpingkal-pingkal mendengar bacaannya. Masya Allah, luar biasa bacaan. Ini sekali-kali sudah disoteng itu, supaya tahu kan. Tua-tua itu giginya sudah nggak pas. Makanya huruf itu kalau giginya sudah rontok memang tidak. Makanya kalau gigi itu kan masih lengkap, bunyinya juga beda. Nah, seperti gigi seri ini kalau masih ada, itu kan huruf
to itu masih benar. Tapi kalau nggak ada giginya lagi, padahal ditatapkan ke belakang gigi, ta, ga, to. Tapi kalau giginya nggak ada, sudah nggak mampu lagi. Ya kan? Nah itu penting kita mumpung masih ada gigi kan. Nah itu belajar. Mumpung nanti itu di akhirat itu tidak nasibnya tidak seperti orang kafir. Surah Al-Haqqah ayat 60 itu Allah masih tahu kepada kita. Wa innahu lahasratun lil kafirin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu karena orang-orang kafir ketika Nabi menyampaikan itu mereka mendustakan. Maka Quran itu nanti di akhirat akan menjadi bahan penyesalan bagi orang kafir. Walaupun kita musyrik, walaupun kita mukmin, kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, kita juga akan menyesal. Tapi menyesalnya beda dengan orang kafir. Menyesalnya orang beriman, kenapa dulu saya amal yang banyak, itu kan? Kalau orang kafir, kenapa dulu kok saya enggak ikut Nabi Muhammad, itu kan? Maka kalau sudah menyesal itu tidak ada gunanya. Makanya Al-Quran itu sebagai peringatan bagi kita umat yang beriman, bagi orang kafir ancaman. Nah, oleh karena itu adik-adik ini tolong hafalin Al-Quran. Kalau adik ini paling 6 bulan apa? Ya paling lama setahun lah. Ya. Itu sudah dengan pemahamannya. Tapi khusus tidak sambil belajar sekolah khusus memang. Karena memang harus khusus dulu. Nah kita kembali kepada Al-Quran. Jadi orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, maka dekatkanlah diri kita kepada Al-Quran. Coba kita bayangin sebentar. Kalau kita membaca Quran, itu kan kita ngobrol sama Allah kan. Ya enggak? Walaupun Allah itu yang disampaikan kepada kita itu ya dari orang-orang baik dan orang-orang buruk di zamannya. Misal, kalau kita membaca tentang Fir'aun, itu kan di Quran. Allah mengabadikan perilakunya Fir'aun supaya menjadi pelajaran bagi orang yang akan datang. Allah juga mengabadikan orang-orang yang pembuat patung yang disembah oleh orang-orang musyrik. Bapaknya Ibrahim, produsen patung, disembah oleh kaumnya ketika itu, supaya menjadi pelajaran bagi orang yang akan datang. Keluarganya Nuh, istrinya Nuh, anaknya sebagian yang kafir, supaya juga menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai anak keturunan kita seperti itu. Tapi juga Allah membicarakan tentang orang-orang baik seperti Ibrahim, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Hud, seperti Nabi Ismail, Ishaq dan keturunannya, supaya juga menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita baca surah Asy-Syu'ara itu dari 80 sampai 90, kita akan dapati betapa keinginan Nabi Ibrahim itu ingin menjadi orang yang ahli hikmah dengan belajar Al-Quran, dengan belajar ilmu. Dan Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah tutur kata itu menjadi tutur kata yang baik bagi orang-orang setelahku. Artinya kan keturunanku ternyata kabur. Ya, Ibrahim itu nggak pernah salah. Salahnya cuma 3 kali itu pun sudah diampuni. Makanya anak keturunannya baik-baik ya. Dari Ismail baik, dari Ishaq baik. Yang tidak baik itu kan yang balik loh, ya kan? Nah, baik semua. Maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pembelajaran bagi kita. Bagaimana menjadikan anak kita, diri kita sebagai orang yang ahli Al-Quran. Orang yang ahli Al-Quran, ini sudah suruh ya, di HP ulang suruh ini. Di sini sudah suruh? Belum. Oh belum. Ini tuh yang ini kan, yang sini. Yang sini ya. Ya, sebenarnya supaya sah kan suruh kita. Ya, ulun lah keliru. Ternyata di Banjarbaru masih 8 menit lagi pada waktu HP ulun ini. Udah pilih kan.
Ini terakhir sambil menunggu waktu subuh. Orang yang dikatakan mulia itu ketika manusia itu bersama Al-Quran. Kapan manusia itu bersama Al-Quran? Ada 3 keadaan. Yang pertama pada saat kita belajar Al-Quran. Yang kedua setelah bisa ketika kita membaca Al-Quran. Setelah kita paham, yang ketiga ketika kita mengamalkan Al-Quran. Maka inilah 3 keadaan di mana kita bersama Al-Quran. Orang yang bersama Al-Quran Allah akan muliakan. Bapak Ibu hadirin hadirin yang dirahmati Allah SWT, dari Allah muliakan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja kita sampai suruh sudah kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Belum mohon maaf, pasti banyak keluhnya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian di pagi hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu bika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.